Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 96. Oke lah, gak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di sisi lain, Wen Qingxuan yang mendengarkan perkataan Luoli yakin jika kelompok yang akan menjadi target dari gadis ini mungkin adalah kelompok dari Fang Yun. Namun, dari informasi yang Wen Qingxuan dapatkan, kelompok itu mempunyai artefak kelas terendah yang cukup sulit untuk ditangani. Luoli yang melihat raut wajah kekhawatiran dari seorang Wen Qingxuan, dia berkata, "Aku tahu jika kau khawatir, namun untuk melawan orang ini kita harus jauh lebih kuat." Setelah beristirahat selama setengah hari, Luoli memutuskan untuk segera berangkat bersama dengan pasukannya. Wen Qingxuan yakin jika tak lama lagi, semua orang akan tahu seberapa hebatnya Luoli saat ini. Dia merasa Mu Chen begitu beruntung karena memiliki kekasih seperti seorang Luoli. Ini merupakan hari ketiga, namun Wen Qingxuan masih belum melihat tanda-tanda Mu Chen terbangun dari kultivasinya. Bahkan kali ini kondisi dari tubuh Mu Chen sudah berubah menjadi warna merah karena suhu yang semakin tinggi di tubuhnya itu. Menyaksikan adegan seperti ini jelas membuat Wen Qingxuan tidak bisa memberikan bantuan apapun, karena melewati kesulitan ini hanya bisa mengandalkan energi spiritual di dalam diri Mu Chen sendiri. Namun beruntungnya Mu Chen masih mempertahankan kesadaran dan tidak larut dalam kondisi jiwanya yang sekarang. Wen Qingxuan berharap Mu Chen akan selesai melewati semua ini dan juga semua kesulitan jiwa yang harus dia hadapi. Sementara di tempat lain, Luoli begitu membuat kehebohan karena keberanian dari gadis ini dalam menangani kelompok dari Fang Yun yang berada di peringkat ke-6. Pertempuran antara kedua orang itu terlihat sangat sengit. Bahkan kuali dewa milik Fang Yun bisa ditekan dengan mudah oleh seorang Luoli. Tebasan demi tebasan dari pedang Luoli dilayangkan dan kemudian berubah menjadi lautan energi pedang yang memberikan serangan terhadap kuali dewa milik Fang Yun tersebut. Hal itu bahkan membuat energi yang berada di dalam kuali dewa mulai hancur berkeping-keping. Kali ini semua orang bisa melihat keadaan Fang Yun yang sudah terluka cukup parah hingga mengeluarkan cairan merah tanpa henti dari dalam mulutnya. Luka inilah yang mengakhiri pertarungan antara Luoli dan juga Fang Yun. Pada akhirnya, Luoli pun mentransfer 40.000 poin yang dimiliki Fang Yun ke dalam plakat poin miliknya dan membuat kelompok Akademi Beicang memperoleh 150.000 poin dan berhasil unggul dari kelompok Jisuan yang memiliki 140.000 poin. Hal ini jelas membuat semua orang yang ikut di dalam kompetisi antar akademi memandang takjub pada Luoli. Mereka yakin jika kekuatan dari wanita ini pasti sudah melebihi Mu Chen atau bahkan Jisuan. Hanya saja dia selalu menyembunyikan kemampuan aslinya. Kembali ke dalam hutan yang gelap. Saat ini Mu Chen sudah mulai perlahan membuka matanya dan dia berhasil mengatasi kesulitan jiwa. Api yang berada di dalam matanya juga perlahan mulai menghilang. Suhu di tubuhnya juga sudah kembali normal seperti semula. Menyaksikan kondisi dari seorang Mu Chen membuat Wen Qingxuan berusaha untuk segera mendekati Mu Chen. Tak lupa dia juga mengucapkan selamat. Menyadari kehadiran Wen Qingxuan, Mu Chen tahu jika selama ini wanita itulah yang selalu melindungi dirinya. Dan sekarang baik Mu Chen maupun Wen Qingxuan bisa melihat jiwa Mu Chen yang melayang di atas kepalanya dengan begitu kuat. Jiwa ini begitu berbeda dari sebelumnya. Dulu jiwa itu berwarna emas, namun sekarang jiwanya menjadi putih bersih dan terlihat sangat suci. Tak berapa lama, energi dari tempat sekitar mulai masuk ke dalam jiwa di atas kepala Mu Chen itu, dan kemudian jiwa tersebut mulai masuk kembali ke dalam tubuh Mu Chen. Setelah semua hal ini selesai, Mu Chen segera menanyakan keberadaan dari Luoli kepada Wen Qingxuan. Dengan bangga, Wen Qingxuan menjawab, "Selamat, tim yang kau pimpin sekarang sudah menempati posisi pertama." Mendengarkan ucapan dari seorang Wen Qingxuan itu jelas membuat Mu Chen merasa terkejut. Dia yakin hal ini pasti dilakukan oleh Luoli.
Muchen benar-benar bangga dengan kekasihnya itu, dan Luoli pasti akan mampu bersinar dimanapun dia berada. Sebenarnya Muchen ingin Luoli menunjukkan kekuatan yang aslinya sejak dulu, tapi Luoli tidak pernah mau. Muchen berkata jika dia yakin suatu saat nanti Luoli pasti akan menjadi orang yang tidak tertandingi. Walaupun gadis itu sangatlah kuat, Muchen tetap berjanji jika dirinya akan tetap menjadi pria yang kuat supaya bisa melindungi Luoli setiap saatnya. Mendengarkan ucapan dari Muchen yang begitu tulus membuat Wen Qingxuan merasa tersentuh dengan ketulusan dan serta kesungguhan pria ini. Namun dengan cepat Wen Qingxuan mengingatkan pada Muchen jika sekarang lawan terberat kelompok mereka adalah Jisuan. Dia harus bisa mengalahkan pemuda itu, yang kemudian arah jalan menuju pria terkuat akan semakin terbuka bagi seorang Muchen. Tak berapa lama Wen Qingxuan memutuskan untuk pergi dari dalam hutan yang gelap ini, lalu diikuti oleh Muchen. Saat berada di atas hutan, dengan cepat Muchen mulai membuka segel dan menyerap energi dari hutan berduri di bawahnya. Setelah merasa energi yang terserap sudah cukup, Muchen pun segera menyimpannya. Dan setelah berhasil menyimpan seluruh energi itu, Muchen menghela nafas pelan-pelan. Saat ini pandangan matanya mengarah menuju barat laut. Dia yakin jika pertandingan final sebentar lagi akan dimulai, dan saat inilah waktu yang tepat bagi dirinya untuk mengalahkan Jisuan sepenuhnya. Sementara itu di sebuah gunung yang cukup ramai, begitu banyak kelompok yang datang dan sedang beristirahat. Namun pandangan mata semua orang tertuju pada puncak gunung yang cukup tinggi. Di sana ada sekitar 10 orang yang berdiri dengan satu sosok gadis cantik sebagai pemimpinnya. Meskipun gadis ini begitu cantik, namun tidak ada yang berani untuk mendekatinya. Ya, gadis itu adalah Luoli, orang yang berhasil mengalahkan Fang Yun dan juga merebut peringkat pertama dari Jisuan. Tepat di puncak gunung Senchangsen, mulai melihat plakat poin. Dia memberitahu pada Luoli jika selisih poin antara kelompok mereka dengan kelompok Jisuan hanya terpaut 2000 poin saja. Hal ini jelas membuat Luoli tahu jika kelompok itu dengan mati-matian mengejar ketinggalannya. Setelah berhasil mengalahkan Fang Yun, Luoli memang mengambil langkah untuk mengatasi kelompok yang tidak terlalu kuat demi menyimpan energi mereka. Hal ini pasti digunakan Jisuan untuk mengejar ketinggalan. Melihat jika selisih poin semakin tipis, membuat Luoli segera memimpin kelompoknya untuk kembali melakukan perburuan. Senchangsen dan juga yang lainnya pun menyetujui keputusan yang dibuat oleh Luoli kali ini. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, kelompok dari Luoli bisa mendengarkan jika dari kejauhan ada dua sosok yang datang begitu cepat. Melihat hal tersebut, jelas Luoli merasa gembira, karena itu adalah Muchen dan juga Wen Qingxuan. Dia merasa senang karena kekasihnya mampu melewati kesulitan yang ada. Dengan senyum yang lebar, Luoli segera menyerahkan kartu poin atau plakat poin kepada Muchen. Dan Muchen yang melihat hal ini jelas menerimanya dengan senang hati. Bahkan sekarang, Muchen mulai menggenggam tangan dari Luoli dan kemudian dia mengucapkan terima kasih banyak. Tanpa menunggu waktu lebih lama, Muchen segera mengajak Luoli dan juga yang lainnya melanjutkan perjalanan. Namun, belum sampai mereka pergi, Muchen sudah merasakan getaran dari dalam kartu poin miliknya. Dan saat ini dia bisa melihat jika Jisuan kembali ke posisi pertama dan mendapatkan tambahan 50.000 poin. Hal ini jelas membuat semua orang terkejut karena poinnya begitu banyak. Bisa didapatkan Jisuan dalam waktu yang sangat singkat. Namun, semua pertanyaan ini mulai terjawab ketika Jisuan yang menduduki peringkat pertama mulai terbakar. Melihat hal ini, jelas mereka tahu jika Jisuan berencana untuk memulai pertempuran terakhir. Saat semua kelompok mengetahui apabila Jisuan mulai membakar kartu miliknya, hal itu pun menimbulkan keributan bagi kelompok-kelompok yang lainnya. Mereka tidak menyangka jika Jisuan berani mengambil keputusan ini, karena setelah kartu poin di tangannya dibakar, maka dia tidak akan bisa menambah poin maupun direbut poinnya.
Jika kelompok lain mempunyai nilai yang semakin bertambah, maka masih ada kemungkinan pemuda itu akan ditendang dari posisi ke-8 besar karena nilai yang dimiliki kalah dari yang lainnya. Meskipun lonjakan poin Jisuan mencapai 50.000 poin, namun masih ada kemungkinan lain yang terjadi, dan hal ini membuat orang-orang seperti Luoli berpikir sebenarnya apa yang sedang direncanakan oleh Jisuan sekarang. Tak berapa lama, pandangan mata Luoli dan juga Wen Qingxuan mulai melebar. Mereka melihat jika tim dari Sui Tianhe, Liu Qingyun dan juga Fang Yun juga sudah mulai membakar kartu poin mereka. Melihat sudah ada 4 tim yang membakar kartu poin miliknya sendiri, membuat Mu Chen merasa khawatir karena dia tidak memiliki cukup waktu untuk bisa mengungguli Jisuan karena pertandingan final akan segera dimulai. Wajah orang yang ada di dalam kelompok Mu Chen pun nampak muram. Mereka masih bingung dengan cara yang dilakukan Jisuan untuk bisa mendapatkan 50.000 poin tambahan karena posisi 16 besar tidak mengalami perubahan poin. Tak lama, 2 kartu milik peringkat ke-14 dan juga 16 juga sudah mulai terbakar. Hal ini membuat mereka semuanya curiga karena posisi itu tidak akan bisa lolos ke 8 besar. Pasti ada hal yang dilakukan Jisuan di belakang Mu Chen dan juga yang lainnya. Sekarang kelompok Mu Chen mulai yakin jika Jisuan pasti sedang melakukan trik licik kembali. Namun jika Mu Chen ini mengejar ketinggalan, dia hanya bisa menyerang tim yang dipimpin oleh Wen Qingxuan, Wu Ling, dan juga Wen Busheng. Tapi hal itu jelas tidak bisa dilakukan oleh Mu Chen karena mereka semuanya adalah teman baik. Saat ini semua kelompok Mu Chen sudah bingung hal apa yang bisa mereka lakukan selanjutnya. Namun secara tidak terduga, Wen Qingxuan menyerahkan plakat atau kartu poin miliknya kepada Mu Chen. Hal ini jelas membuat tatapan mata terkejut dari semua orang. Namun Wen Qingxuan yakin jika setengah nilainya dikurangi, maka kelompoknya masih tetap bisa masuk ke peringkat 8 besar. Lagi pula, juara sejati lahir dari pertandingan final. Menyaksikan penawaran dari seorang Wen Qingxuan membuat Mu Chen sebenarnya cukup bimbang. Namun dia memilih untuk tidak menerima tawaran itu karena poin-poin yang dikumpulkan adalah hasil kerja keras dari kelompok Wen Qingxuan. Mu Chen saat ini hanya berpikir untuk mencari di mana Jisuan dapatkan perpustakaan cabang yang dia gunakan untuk mendapatkan banyak poin itu. Namun anggotanya cukup ragu karena mereka saat ini tidak memiliki banyak waktu lagi. Tapi Mu Chen hanya bisa tersenyum dengan pancaran keyakinan yang dia miliki. Tak berapa lama Mu Chen menjentikkan jarinya hingga keluar seberkas cahaya dengan energi spiritual yang cukup kental. Dan sekarang sudah ada sekitar 100 tim yang berkumpul. Namun orang yang berdiri di barisan terdepan adalah Lin Zhou. Dengan lembut dia berkata, "Karena kau telah menolong kami, maka kau boleh menggunakan bantuan ini sesuka hati, wahai Kapten Mu Chen." Melihat semua ini, Wen Qingxuan jelas tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran untuk bertanya, ada apa ini sebenarnya? Dengan cepat, Mu Chen pun menjawab, "Karena Jisuan punya cara, maka aku juga punya cara tersendiri. Aku mengumpulkan semua tim yang berhutang budi padaku dengan bantuan Lin Zhou." Dengan pengalamannya bertarung melawan Jisuan, jelas Mu Chen harus mempunyai persiapan yang matang untuk mengalahkan orang tersebut. Mu Chen memutuskan melakukan semua ini untuk berjaga-jaga apabila Jisuan melakukan hal yang curang lagi. Dan benar saja, tebakan itu sesuai apa yang dipikirkan oleh Mu Chen sebelumnya. Melihat seluruh persiapan yang dilakukan, Mu Chen tentu saja membuat rekan-rekannya merasa terkejut karena hal ini terlalu sempurna untuk dilakukan. Namun Mu Chen berkata jika dirinya memberikan setiap kelompok yang saat ini ada di depan mereka masing-masing 5 tetes cairan spiritual tertinggi. Hal ini jelas membuat mereka mau untuk memberikan bantuan kepada Mu Chen. Mendengarkan
Kata-kata Muchen membuat Luoli yakin jika Muchen pasti sudah berhasil membuka mangkok pengumpul roh yang sebelumnya dia dapatkan. Dan benar saja, Muchen segera menjelaskan jika kali ini dirinya mempunyai 800 tetes cairan spiritual tertinggi karena berhasil membuat sedikit celah dari robekan mangkok pengumpul roh itu. Lebih dari 500 tetes cairan spiritual tertinggi harus Muchen relakan kali ini. Meskipun sedikit tertekan, namun ini adalah satu-satunya cara yang paling efisien untuk memberikan tamparan pada Jisuan. Menyaksikan semua kejadian di depan mata membuat Wen Qingxuan merasa sedikit bodoh karena dia menawarkan bantuan pada orang yang memiliki 1001 cara yang sangat ampuh. Muchen pun segera mengarahkan pandangan pada Lin Zhou dan mengucapkan terima kasih banyak. Namun Lin Zhou berkata untuk tidak perlu berterima kasih karena mereka juga memiliki hutang budi kepada kelompok Muchen. Tak menunggu waktu lebih lama lagi, para kapten dari masing-masing akademi mau menyerahkan plakat nilai atau plakat poin milik mereka pada Muchen. Hanya dalam kurun waktu setengah jam, poin Muchen sudah naik menjadi 260.000 dan berhasil menggeser posisi seorang Jisuan lagi di posisi pertamanya. Selesai mentransfer semua poin ini, Muchen segera menyerahkan plakat poin itu kembali dengan cairan spiritual tertinggi yang sudah dijanjikan. Melihat hal ini, jelas semua orang merasa cukup senang karena mendapatkan cairan spiritual tertinggi dari seorang Muchen. Dan mereka pun segera mengucapkan rasa terima kasih banyak pada Muchen karena kemurahan hatinya. Setelah semua hal ini selesai, Muchen segera berkata jika dirinya ingin kedua tim Akademi Beichang bisa berkumpul dan maju ke pertandingan final. Muchen berencana untuk menambahkan Shen Changsheng, Li Xuantong, serta Susuan untuk masuk ke dalam timnya dan memperkuat tim ini. Setelah semua anggota setuju, Muchen berjanji akan berusaha dengan keras dan tidak akan mengecewakan seluruh orang dari Akademi Beichang. Hal ini menjadi akhir kerjasama antara Muchen dan juga Wen Qingxuan dan menjadi awal dari pertarungan final yang sebenarnya. Baik Muchen maupun Wen Qingxuan pun memutuskan untuk segera membakar plakat poin atau kartu poin mereka sendiri hingga menimbulkan sebuah pilar cahaya yang mulai melesat ke udara sebagai tanda dimulainya pertarungan utama. Sementara itu, Akademi Beichang saat ini suasananya terasa sangat damai karena tidak ada pertarungan intens. Dan kali ini semua orang masih menunggu kabar dari pertarungan yang diikuti oleh Muchen dan juga yang lain. Namun, dalam kurun waktu setengah tahun, lonceng yang berada di dalam Akademi Beichang telah memberitahukan keadaan di arena pertarungan tidak berbunyi lagi. Melihat hal ini, jelas mereka hanya bisa pasrah dan terus berlatih. Mereka berusaha untuk menyalip orang-orang yang ada di daftar surgawi. Tapi mereka mulai menyadari jika hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Dan hingga detik ini kelompok Luo Shen yang didirikan oleh Muchen serta Luoli memiliki anggota yang terus bertambah. Energi dan tempat yang mereka gunakan untuk latihan juga cukup strategis karena begitu ada banyak kekuatan spiritual. Setelah para elit seperti Muchen, Luoli, dan juga yang lainnya mengikuti pertandingan antar akademi, di dalam Akademi Beichang sendiri juga sudah muncul banyak orang-orang yang cukup luar biasa. Hal ini karena mereka mulai berani berlatih di dalam wilayah petir dan juga lokasi dari formasi pelindung akademi. Hal ini jelas membuat para tetua merasa cukup senang. Namun hingga detik ini ada dua gadis yang benar-benar menjadi pusat perhatian. Mereka adalah Su Ling-er, adik dari Susuan, dan juga Yuki, seorang gadis cantik yang berasal dari akademi yang sama dengan Muchen sebelumnya. Hanya dalam kurun waktu setengah tahun saja, gadis itu sudah mampu menunjukkan kehebatannya. Mungkin jika hal ini terus dilakukan selama 2 tahun, maka gadis itu akan bisa melampaui kekuatan Muchen. Yuki, Su Ling-er, dan juga Ye Qingling sedang cemas menantikan hasil dari kompetisi yang sedang berlangsung. Mereka ingin Muchen dan juga yang lainnya lolos ke babak final dari kompetisi antar akademi. Tak berapa lama, sebuah lonceng
yang berada di dalam Akademi Beicang ini mulai terdengar begitu keras. Hal itu jelas membuat para murid-murid Akademi Beicang merasa terkejut. Yuki, Suling dan juga Ye Qingling tertegun sebentar sebelum dirinya merasakan sebuah kegembiraan karena hal inilah yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Iya, pertandingan final akan segera dimulai. Mereka memutuskan untuk menuju ke tempat dari lonceng itu berbunyi, dan sekarang seluruh murid dari Akademi Beicang berbondong-bondong ingin mengetahui apakah kelompok Akademi Beicang mampu lolos ke babak final dari kompetisi antar akademi. Suling pun memutuskan untuk menemui senior Lingqi demi menanyakan apakah Muchen sudah lolos. Dengan tegas, Lingqi menjawab jika Muchen pasti lolos karena dia adalah pria yang hebat. Bahkan saat ini, senior Lingqi terlihat sangat senang. Dia adalah orang yang paling yakin apabila Muchen akan lolos di dalam babak final itu. Namun juga ada sedikit kekhawatiran dalam pandangan mata Lingqi jika Muchen berhadapan dengan Jisuan di babak final tersebut. Sementara itu Dekan Taichang sudah memimpin seluruh siswa untuk berkumpul di alun-alun yang besar. Mereka memandang lonceng raksasa itu dengan pandangan mata yang terlihat gugup karena ini adalah kompetisi tersulit dalam 10 tahun belakangan. Bahkan tahun ini peserta yang ikut semuanya adalah orang-orang elit dan juga sangatlah kuat. Selain itu, hasil dari kompetisi antar akademi ini juga untuk membuktikan apakah Akademi Beicang masih layak mempertahankan gelar 5 akademi besarnya atau tidak. Tak berapa lama Dekan Taichang dan juga Master Moyu memutuskan untuk mengubah segel di tangannya dan dia membuka layar lebar yang berada di langit untuk menunjukkan wilayah perang untuk menyaksikan hasil yang ada. Seberkas cahaya mulai muncul dari segel keduanya dan kemudian menghantam lonceng raksasa dengan begitu keras. Lalu ding! Tepat ketika lonceng itu berbunyi, cahaya keemasan keluar dari dalamnya, membentuk sebuah lorong yang besar. Dekan Taichang berkata, ini adalah jalan menuju wilayah perang, sebuah tempat kecil berlangsungnya babak final kompetisi Akademi Spiritual. Dengan tegas, Dekan Taichang memberitahu jika siswa baru tidak boleh ikut masuk ke dalam sana. Dan setiap orang yang masuk tidak boleh mengganggu jalannya pertandingan atau mereka akan dihukum sesuai dengan aturan yang ada di dalam Akademi Beicang. Mendengarkan hal seperti ini semua murid menyetujuinya. Dekan Taichang, Master Moyu memutuskan untuk berangkat terlebih dahulu. Tak lama kemudian Suling senior Lingqi juga bersiap untuk berangkat menyaksikan pertandingan secara langsung. Bahkan Ye Qingling dan juga Yuki sampai melanggar aturan yang telah dibuat Dekan Taichang untuk bisa melihat Kapten Muchen secara langsung di arena. Saat ini semua orang sudah sampai di sebuah tempat yang cukup luas dengan energi keemasan yang bersinar terang. Hal itu jelas membuat takjub setiap orang yang ada di sana. Bahkan kali ini murid dari Akademi Beicang tetap menunjukkan rasa hormat bagi mereka yang telah menjadi tim yang sudah berpartisipasi di dalam kompetisi. Tak berapa lama, sebuah lonceng mulai terdengar cukup keras. Mereka mulai memfokuskan pandangan mata pada bagian tengah arena yang sangat besar, karena di sanalah 8 tim terkuat akan muncul. Di tengah lapangan yang sangat luas terdapat 8 platform yang akan menjadi tempat tim-tim yang lolos pada peringkat 8 besar. Di lapangan itu juga terdapat 5 kursi yang akan ditempati oleh 5 pemimpin akademi besar seperti Dekan Taichang dari Akademi Beicang, Dekan Tiansong dari Akademi Spiritual Roh Angin atau Akademi Spiritual King Tian, Dekan Wu Tianwang dari Akademi Spiritual Wuling, Dekan Tang Qiu dari Akademi Spiritual Wan Huang, serta Dekan Tiansheng dari Akademi Spiritual Suci yang tidak terkalahkan. Saat tatapan mata dari Dekan Taichang dan juga Dekan Tiansheng bertemu, sungguh terjadi seperti kobaran api karena permusuhan yang ada di antara kedua akademi tersebut. Hal ini jelas karena Dekan Tiansheng
ingin 5 posisi akademi besar jatuh pada kelompok yang mendukungnya untuk menjadi pemimpin 5 akademi besar. Namun siapa sangka Akademi Beichang malah muncul dan menggagalkan rencana yang telah dia buat. Hal inilah yang membuat Dekan Tiansheng berharap kali ini Akademi Beichang akan kalah hingga rencana yang telah dia susun dahulu bisa berjalan kembali. Melihat pertengkaran yang tidak ada ujungnya itu, Dekan Tianzong dari Akademi Spiritual King Tian mencoba untuk menengahi. Tak berapa lama, platform yang berada di tengah-tengah lapangan mulai mengeluarkan sinar cahaya terang. Hal ini menunjukkan jika para tim terkuat akan segera datang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kira-kira siapa saja tim terkuat yang akan berhasil lolos dalam posisi 8 besar ini? Akankah akan menjadi akhir dari Akademi Beichang atau justru menjadi titik balik bagi mereka untuk bangkit? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.